Halo fashion people, jumpa lagi sama aku Kintana. Di mana hari Rabu sore ini Kintana bakal nemenin kamu semua dengan beragam informasi menarik seputar fashion, tren masa kini, dan juga lifestyle. Saat ini menjaga performa penampilan memang sudah menjadi kewajiban bagi tiap individu. Bagaimana tidak, dengan penampilan yang outstanding dapat mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Dengan penampilan yang baik seringkali dianggap sebagai interpretasi dari cara kita menghargai diri sendiri. Atau bisa dibilang kayak self-love kali ya. Dan di episode kita kali ini, Before After nemuin satu tradisi menarik yang erat kaitannya dengan kecantikan wanita. Bahkan sampai saat ini tradisi tersebut masih dilakukan oleh beberapa orang. Tradisi yang bakal kita bahas yakni Lotus Foot. Salah satu tradisi unik di negara Cina yang menjadi simbol dari kecantikan para wanita. So langsung aja selengkapnya bakal kita bahas di Before After. Fashion people pernah dengar kan istilah beauty is pain? Nah mungkin istilah ini cocok banget dengan tradisi Lotus Foot yang konon kabarnya tradisi ini sudah ada sejak berabad-abad lamanya. Singkatnya tradisi ini emang agak sedikit mengerikan karena para wanita di masa itu harus meremukan kakinya agar terlihat lebih mungil dari ukuran normalnya. Nah biar nggak makin penasaran langsung aja kita simak video berikut ini. Ada banyak cerita di masyarakat mengenai asal-muasal tradisi ini. Namun, awal mula kebiasaan ini bermula tidak diketahui informasinya secara pasti. Tradisi ini mematahkan jari dan lengkungan kaki wanita untuk kemudian diikatkan ke tumit dengan kain. Alhasil, kain yang panjangnya hanya 10 cm itu sering terinfeksi dan mudah patah. Tapi salah satu bukti sejarah dari adanya tradisi ini yakni cerita yang konon berasal dari masa pemerintahan Kaisar Liu atau pada abad ke-10. Ketika itu, seorang penari cantik bernama Yao Niang berusaha memikat Kaisar Liu dengan cara mengikat kakinya dan menari di atas jari kaki. Karena mengikat kakinya, gaya berjalan Yao Niang juga berubah. Ia mengandalkan otot paha dan bokong sebagai penopangnya. Ia tampak lebih menarik saat berjalan, dengan memiliki sepasang kaki berbentuk bulan sabit yang mungil. Sang kaisar pun akhirnya jatuh hati, lalu menikahi Yao Niang dan menjadikannya selir. Sementara selir lain yang merasa iri mulai mengikat kaki mereka untuk mencegahnya tumbuh dan membuat kaki mereka berukuran kecil. Tak hanya di kalangan bangsawan, ternyata kebiasaan ini kemudian menyebar ke seluruh Tiongkok. Mereka pun menjadikannya sebagai simbol status sosial. Fungsi dari tradisi ini berawal dari dorongan modis yang kemudian berubah menjadi ekspresi identitas orang-orang Han atau suku mayoritas di Cina. Setelah Mongol menginvasi Cina di tahun 1279, wanita Cina menjadikan praktik tersebut menjadi semacam kebanggaan etnis. Namun tradisi tersebut mulai pudar di awal abad ke-20 ketika para misionaris dan reformis mengkampanyekan ideologi mereka. Langkah ini diikuti oleh pemerintah nasionalis dan para pemimpin komunis yang akhirnya melarang praktik kaki teratai. Agak ngeri ya, tapi ya itulah tradisi yang memang harus kita hargai juga meskipun harus mengorbankan rasa sakit. Sesaat lagi masih ada informasi menarik lainnya, so jangan kemana-mana, tetap di Before After. Kalau tadi kita udah ngebahas soal tradisi Lotus Foot yang menjadi salah satu simbol kecantikan dari para wanita di masa itu dengan bentuk kaki yang mungil, fashion item yang juga nggak kalah penting buat kita perhatiin adalah pemakaian alas kaki atau sepatu. Salah satunya yakni flat shoes.
Sejarah flat shoes sendiri memang cukup panjang. Flat shoes terinspirasi dari sepatu balet wanita atau ballerina dan diperkirakan sudah eksis sejak abad ke-16. Flat shoes bisa dibuat dari berbagai jenis material dan biasanya dilengkapi dengan sol karet agar tidak licin. Flat shoes sendiri bisa disebut sebagai sepatu hak datar alias sepatu teplek yang menjadi salah satu fashion item wajib buat banyak perempuan. Nah, before after sendiri udah ngerangkum ini perkembangan dari flat shoes hingga menjadi fashion item wajib bagi perempuan. Gak cuma pada saat acara formal, namun penggunaannya sudah dipakai menjadi item wajib sehari-hari. Langsung aja, ini dia, check this out! Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Pada tahun 1991, penelitian arkeologi di Pegunungan Alpen, Austria mengungkapkan penemuan yang menarik berupa manusia mumi bernama Otzi, yang diyakini hidup pada zaman batu sekitar 5.300 tahun yang lalu. Keberadaan langka ini semakin istimewa karena Otzi ditemukan masih memakai sepatu kulit. Sepatu tersebut tampaknya dirancang secara khusus untuk menghadapi salju, memiliki sifat kedap air dan sol lebar yang terbuat dari kulit beruang, sementara bagian atasnya menggunakan kulit rusa. Bagian jaring-jaring sepatu dibuat dari kulit pohon dan jerami diletakkan di sekitar kaki di dalam sepatu, menyerupai fungsi kaos kaki pada era modern. Meskipun jahitannya kecil dan kurang handal, mengingat keterbatasan alat pada masa itu, sepatu Otzi memberikan pandangan menarik tentang kecerdikan manusia prasejarah dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan alam mereka. Dalam penggalian arkeologis yang dilakukan di Gua Armenia, sebuah temuan menarik muncul dengan ditemukannya sepatu kulit tertua yang masih dalam kondisi baik. Berdasarkan perhitungan tanggal radiokarbon, sepatu ini diperkirakan berasal dari sekitar 3.500 sebelum Masehi, pada masa logam Armenia. Sepatu tersebut ditemukan terisi rumput dan memiliki bentuk yang mirip dengan mokasin, yaitu sepatu tanpa hak yang terbuat dari kulit bertekstur lembut. Dalam hal ini, sepotong kulit sapi. Tali kulit digunakan untuk menjahit bagian depan dan tumit sepatu. Sepatu datar dan berbentuk perahu ini adalah salah satu pencapaian luar biasa dalam desain dari zaman Mesir kuno sekitar tahun 1550 sebelum Masehi. Yang membedakan, sepatu ini terbuat dari anyaman bulu, memberikan kesan ringan dan fleksibel saat digunakan. Tali sepatu dihasilkan dari bulu yang panjang dan tipis, yang kemudian dilapisi dengan potongan bulu yang lebih lebar. Menambahkan sentuhan estetika yang unik, kepraktisan bentuk sepatu ini mencerminkan kecerdikan perancang sepatu pada masa itu. Alas kaki yang nyaman dan berfungsi yang menarik, yakni gaya desain sepatu ini ternyata masih relevan hingga abad ke-19. Sebuah penemuan bersejarah muncul melalui penggalian arkeologis di jalur Sustra kuno, Dunhuang Utara, Tiongkok dengan sebuah sepatu yang berasal dari rentang waktu 68 hingga 56 sebelum Masehi. Sepatu ini dibuat dari beberapa lapisan tanaman rami yang dijahit bersama dengan teknik yang mirip dengan teknik perca atau quilting. Selain berfungsi sebagai alas kaki, jahitan pada sepatu ini juga memiliki unsur dekoratif yang menambahkan keindahan estetika secara keseluruhan. Selain menjadi bukti kepiawaian dalam penggunaan tanaman rami sebagai bahan utama, sepatu ini juga mencerminkan tingkat detail dan keindahan dalam proses pembuatannya. Sepatu serupa bahkan dapat ditemui pada kaki tentara terakota di Xi'an, menunjukkan kesinambungan gaya dan teknik pembuatan alas kaki dalam konteks budaya yang lebih luas pada masa itu. Pada abad ke-12, perajin sepatu di Eropa mengawali tren yang unik dengan menciptakan sepatu berujung lancip yang dikenal sebagai pollen. Sepatu ini memiliki ujung yang sangat sempit dan terbuat dari kulit, menciptakan tampilan yang elegan namun ekstrim. Pada akhir abad ke-14, bentuk sepatu ini mencapai puncaknya dengan sepatu yang memiliki ujung sangat lancip dan meruncing ke atas. Namun, popularitas sepatu ini tidak hanya membawa dampak yang positif. Pada masa itu banyak orang yang menjadi korban mode, terutama di kalangan bangsawan. Beberapa di antara mereka bahkan berpesta dengan sepatu yang begitu panjang dan sempit, sehingga terpaksa menalikan ujung sepatu mereka dengan pita elastis yang dipasang di sekitar lutut.
Pada awal abad ke-16 di Inggris, variasi sepatu begitu beragam. Sepatu anak-anak pada masa tersebut umumnya berujung bundar dan terbuat dari bahan kulit. Salah satu ciri yang mencolok adalah adanya satu tali pengait di bagian atas sepatu yang melintang dari satu sisi ke sisi lainnya. Model sepatu ini dengan sentuhan desain yang sederhana namun fungsional telah membekas dalam sejarah mode dan masih dapat dijumpai hingga kini, terutama sebagai model sepatu bagi anak-anak. Desain yang ekonomis dan nyaman ini menjadi ikon dalam perkembangan sepatu anak-anak seiring berjalannya waktu. Melalui evolusi mode, sepatu ini tetap bertahan sebagai opsi yang populer untuk memberikan kenyamanan dan kepraktisan kepada anak-anak. Menunjukkan bagaimana desain sepatu dari masa lalu dapat memberikan inspirasi dan juga warisan untuk generasi mendatang. Pada abad ke-16, dunia mode mengalami perubahan yang signifikan dalam desain sepatu. Sepatu tidak hanya menjadi lebih pendek, tetapi juga mengadopsi ujung yang lebih bulat. Memperkenalkan tren sepatu cocor bebek ke dunia mode, contoh yang menarik dapat ditemukan dalam lukisan tahun 1536 yang menggambarkan Raja Henry dari Inggris mengenakan pakaian paling mutakhir pada masa itu. Raja tersebut tampak anggun dengan sepatu cocor bebek yang memiliki lapisan atas berpola sayatan. Sepatu ini juga ditandai dengan ujung yang membulat, menciptakan ilusi bentuk seperti paruh bebek yang sedang diperluas. Selama periode Renaissance, raja-raja Eropa mengenakan sepatu berhak sangat tinggi sebagai simbol supremasi dan status tinggi mereka. Sepatu ini bukan hanya aksesoris mode, tetapi juga alat untuk menonjolkan kekuasaan dan juga keagungan. Penggunaan sepatu berhak tinggi oleh para raja memungkinkan mereka tetap tampil anggun dan merasa dominan, bahkan saat melintasi kubangan air, karena tinggi hak sepatu mereka terkadang mencapai ukuran yang mencengangkan, yakni hampir mencapai 30 cm. Salah satu tokoh terkenal yang memainkan peran penting dalam popularitas sepatu berhak tinggi adalah Raja Louis ke-14 dari Prancis. Nah, itu dia sejarah singkat dari perkembangan flat shoes dari masa ke masa. Yang ternyata alas kaki atau flat shoes yang biasa kita pakai sehari-hari udah menjadi daily item wajib dan memiliki sejarah yang cukup panjang, bahkan berabad-abad lalu. Sesaat lagi Before After bakal kembali lagi dengan informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Before After. Sepatu flat shoes menjadi pilihan utama bagi wanita yang membutuhkan alas kaki yang nyaman. Jenis sepatu ini memang tidak memiliki sol, tinggi dan juga ringan, sehingga membuat pemakainya tidak merasa pegal. Tak hanya nyaman dipakai, flat shoes juga datang dalam berbagai gaya, model, dan juga warna yang dapat disesuaikan dalam berbagai acara. Karena itulah, gak jarang beberapa wanita memiliki sepatu ini lebih dari 2 pasang atau bahkan ada yang mengoleksinya. Ternyata flat shoes atau sepatu datar ini juga memiliki banyak jenis dan ragam loh. Before After udah ngerangkumin beberapa jenis flat shoes kekinian yang wajib kamu ketahui. Rekomendasi pertama datang dari koleksi Nomi. Desainnya yang manis dengan tali pita dan menggunakan manik-manik 3D berwarna hitam pada bagian depan. Dengan tampilannya yang terkesan simpel, timeless, dan trendy, membuat sepatu ini cocok dipadukan dengan berbagai busana. Kamu nggak perlu khawatir soal kenyamanan dan kualitas material yang dipakai. Terbuat dari material scuba dan menggunakan sol sintetis anti-slip, membuat flat shoes yang satu ini sangat nyaman dipakai sehari-hari. Pada bagian insole-nya pun dirancang sedemikian rupa sehingga terasa empuk dan membuat kaki nggak mudah pegal. Oleh karena itu, sepatu ini pas dipakai buat kamu yang senang memakai flat shoes untuk pergi kemanapun. Rekomendasi selanjutnya adalah jenis flat shoes Moles. Sandal slope koleksi Dolce ini menjadi pilihan tepat untuk digunakan ke acara casual. Mulai dari jalan-jalan ke mall, belanja ke supermarket, sekedar nongkrong di kafe, dan aktivitas lainnya. Terdapat aksen pita di bagian upper sepatu yang memberikan kesan girly dan juga elegan. Ujung flat shoes yang berbentuk kotak juga menambah kesan unik pada sepatu ini.
Dolce Mulls mempunyai insole yang berbantalan lembut sehingga empuk ketika digunakan saat berjalan. Ingin tampil chic dan feminim dengan flat shoes? Kamu bisa mencoba memakai sepatu koleksi Cleo dari Heel Local. Memakai bentuk mirip slope dengan tambahan backstrap elastis membuatnya sangat praktis jika dipakai. Di bagian backstrapnya terdapat aksen beach atau manik-manik yang menambah kesan feminim saat dipakai. Tak hanya itu, flat shoes ini juga memiliki dua strap di bagian depan yang dilengkapi dengan beads. Detailnya pun pada bagian talinya mampu menambah aksen mewah, girly, dan manis saat digunakan. Sepatu flat shoes dengan detail unik ini menggunakan bahan vegan leather dan insole yang juga empuk, sehingga membuat kamu nyaman ketika melangkah. Terlebih, warna yang hitam solid membuat sepatu ini netral jika disandingkan dengan outfit apapun. Terakhir ada Mosko Flat Shoes yang terbuat dari bahan vegan leather with caviar texture yang berkualitas dan nyaman dipakai di setiap langkahnya. Sepatu ini memiliki desain simpel dengan detail gold chain pada bagian depannya yang menambah kesan manis dan juga elegan. Koleksi Mosko ini juga cocok jika dipadukan dengan berbagai busana dan dipakai untuk acara formal maupun casual. Nah, itu dia beberapa jenis flat shoes kekinian yang wajib kamu punya. Dan gak terasa waktunya Kintana harus pamit undur diri. Tapi sebelum itu Kintana mau ngingetin buat kamu fashion people di rumah untuk selalu nonton Before After setiap hari Rabu pukul 17.30 hanya di Batik TV. Saya Kintana, see you tomorrow and bye-bye. 사랑한다는 말로도 부족했던 너